Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leader harus antusias, betul ya? Apa kabar? Melia. Aplaus sekali lagi untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih. Saya berdiri di tempat ini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di tempat ini hanya memberikan sedikit pengalaman cerita saya menjalankan bisnis ini dari nol sampai hari ini. Dan semoga cerita ini yang mungkin latar belakang kita sama, perjuangan kita sama, bisa menjadi inspirasi dan nantinya bisa membuat teman-teman jauh lebih hebat daripada saya dan jauh lebih maksimal bonusnya daripada kita semua yang ada di sini. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Idam. Saya asli perantauan dari Magelang. Dulunya saya kerja di Karawang. Saya dulu kerja di Karawang, tepatnya di PT Sugiti. Masuk ke vendor Toyota. Di situ sama semuanya seperti Toyota. Bahkan hampir dibilang iya kerja di Toyota lah. Karena gajinya sama, lemburnya sama, manajemennya sama. Tepatnya di kawasan KIC. Dulu saya ngekos di Teluk Jambe. 2 tahun saya kerja. Ketika saya lulus sekolah, saya lulus umur 18 tahun. Lulus sekolah cari kerja susah. Bukan susah lagi, susah banget. Padahal saya berpikir ketika saya udah belajar maksimal, nilai bagus, ujian bagus, saya akan cari kerja gampang. Ternyata susah. Padahal nilai sudah hampir rata-rata maksimal karena perjuangan di sekolah, tapi ternyata cari kerja susahnya luar biasa. Ngelamar pekerjaan hampir 20 lowongan pekerjaan, saya masukin Jakarta dan lain-lain, tidak ada yang diterima sama sekali. Alhamdulillah 5 bulan saya nganggur, ditelepon sama abang saya, kakak kandung saya. Dia bilang, Dam, ke Karawang aja, ke Cikarang aja. Awalnya seperti itu. Ini ada teman kerja di Toyota, nanti bisa masukin kamu, bisa ngebantuin dan lain-lain. Oke siap, saya datang ke Karawang, saya datang ke Cikarang. Waktu itu posisi nganggur, tidak punya uang sama sekali. Dan saya malu sama orang tua saya, kenapa teman-teman? Karena dulu waktu saya SMK, dengan nilai bagus, saya dapat kuliah gratis, gak saya ambil dengan tujuan karena saya pengen cari kerja. Udah capek saya ngelihat orang tua saya yang latar belakangnya petani semua, susah menyekolahkan saya dan kakak saya bilang saya gak mau kuliah, saya kerja. Saya udah memutuskan untuk kerja, ternyata 5 bulan saya nganggur. Malunya luar biasa sama orang tua saya. Mau minta uang 20.000 aja saya malunya luar biasa. Akhirnya dipanggil ke Toyota, hanya baru buat interview, bukan buat kerja. Saya langsung datang ke Cikarang, saya berangkat, saya minjem uang orang tua saya. Motivasi pertama saya berjuang kerja di perantauan, gak pulang dan lain-lain adalah orang tua saya. Saya masih ingat banget, ibu saya bilang, Dam, ini saya kasih uang 300.000, ibu udah lagi gak punya uang, ini uang terakhir ibu. Cukup gak buat kamu hidup di sana? Saya bilang cukup, cukup gak cukup, pokoknya harus cukup. Saya datang ke Cikarang, interview 1 bulan belum dipanggil, hanya pegang uang 300.000. Makan diirit-irit dan lain-lain. Alhamdulillah 1 bulan saya tes dan lain-lain, keterima di perusahaan besar. Akhirnya dimasukkan ke Karawang. Dan gajinya luar biasa. Awal saya masuk itu gaji langsung saya terima 6 juta. Habis itu saya lembur dan lain-lain, lepas training gaji saya terima 8 juta. Bahkan kadang kalau lembur sesekali bisa masuk sampai 10 juta. Bagi anak usia 18 tahun, orang Jawa Tengah yang di sana UMR waktu itu 1.200.000, saya terima gaji 9 juta, saya sudah pede banget, saya sudah yakin banget bahwa gue pasti bisa sukses lewat Toyota. Saya bilang sama abang saya, Bang, gue pasti bisa sukses. Ini gajinya gede banget, sampai 8 juta sampai 10 juta. Oke, setiap bulan saya manajemen. Dulu saya kerja setahun nggak pakai motor, nggak pakai ngojek, nggak pakai lain-lain karena saya memang niat ngirit. Saya pakai sepeda ontel 1 tahun. Yang lainnya pada pakai motor, saya berjuang aja udah pakai sepeda ontel. Yang penting saya punya tabungan. Saya jajan ngirit-ngirit. Saya bukan orang yang ngabis-ngabisin duit, enggak. Saya irit-iritin, jajan di warteg, jajan di warteg, jajan di warteg. 1,5 tahun tabungan terkumpul. 2 tahun saya berjuang di pekerjaan di luaran sana. Saya nggak pernah jajan, saya jarang main, saya jarang ngabisin duit. Padahal banyak lembur. Dengan gaji 9 juta lembur saya berangkat jam 7, pulang jam setengah 9 malam. Saya dulu kerja dari Senin sampai hari Senin. Sabtu nggak pernah libur, Minggu harus masuk.
Makanya gajinya 4 kali UMR, 3 kali UMR waktu itu. Saya berasa, udahlah ini pasti gue bisa sukses. Ternyata 1,5 tahun tabungan masih buat beli motor aja gak cukup. 2 tahun, hampir 2 tahun saya kerja, baru saya punya uang lebih dari 20 juta, 30 juta. Saya beliin motor buat orang tua saya beli piaraan buat ayah saya karena itu permintaan ayah saya. Oke, uang saya habis. Saya berpikir 2 tahun saya kerja banting tulang di sebuah perusahaan dari jam 7 sampai jam setengah 9 malam, sampai lupa kesehatan, sampai pulangnya saya cuma setahun sekali. Saya mengorbankan waktu saya hampir 2 tahun, saya cuma bisa beli motor doang. Saya berpikir pekerjaan apa lagi yang harus saya cari, karena saya kerja udah kebanyakan lembur. Alhamdulillah 5 bulan sebelum saya habis kontrak, saya diperkenalkan dengan bisnis dahsyat Melia Sejahtera. Saya dulu diperkenalkan, diculik sama teman saya satu line. Dia bilang ada bisnis bagus, propolis, duitnya gede. Lo datang ke seminar, nanti lo dijelasin, lo gabung. Oke. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya dulu orangnya pemalu. Ditawarin sampai 4 kali saya nggak mau. Datang ke acara karena saya diculik, dibilang ketemu cewek, saya berangkat datang ke acara Melia. Dulu di base camp di daerah Teluk Jambe sana lah. Saya datang ke base camp, saya aneh banget jam 9 malam, teriak-teriak, pada pakai dasi, semuanya rapi dan lain-lain. Saya nggak ngerti ini bisnis apa. Dijelasin dari jam 10 malam sampai jam 1 malam, saya tidak paham sama sekali teman-teman. Tidak paham. Yang saya ngerti karena saya bukan orang MLM, saya nggak tahu MLM. Saya nggak ngerti apa itu cari kerjanya gimana, cara kerjanya gimana. Yang saya tahu bisnis ini ngeluarin duit, ngajak 2 orang, bisa sukses, gitu doang. Dan pertama kali gabung, jujur teman-teman leader yang ada di sini, dulu saya nggak niat gabung. Teman saya bilang ambil formulir, ambil formulir. Saya mengelak nggak ngambil formulir. Tapi karena saya duduk depan, akhirnya yang lain lari, gue ikut lari aja udah. Dengan harapan nggak dapat formulir. Ternyata pas saya rebutan ada formulir jatuh 1, ya udah gue ambil. Upline saya bilang selamat kamu dapat formulir. Dalam hati saya jujur, saya nggak seneng dapat formulir. Saya bilang ya makasih, dalam hati saya ngapain gue pakai dapat formulir. Gue nggak mau gabung kata saya. Karena saya udah capek kerja sampai jam 9 malam. Taunya saya Melia itu harus tiap hari ke base camp. Saya udah aduh gimana ini. Habis itu dipospatin. Punya uang sepaket punya, 3 paket punya, 7 paket punya, 15 paket. Wah ini kalau 15 paket lama-lama duitnya nggak habis ini. Habis. Akhirnya saya kalau 7 paket ada, kalau lebih nggak ada. Langsung ditarik sama upline, langsung dibawa ke ATM, langsung saya colok, langsung gabung. Saya dulu pospat 7 paket di awal. Saya gabung 7 paket di awal. Dan 2 hari setelah itu nyesel sebenarnya. Kenapa nyesel? Karena saya nggak niat gabung. Teman-teman, kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Jujur, karena dulu beruntungnya saya dipaksa gabung 7 paket. Kalau saya gabung sepaket, saya udah berhenti dari bisnis ini. Saya pasti ikhlaskan duit sepaket. Tapi uang 7 paket, saya nguras ATM, saya cuma mikir, wah duit 6 juta, 7 juta kalau gue ikhlasin ya sayang banget. Akhirnya saya terpaksa ikut training pertama. Di training pertama itulah ketemu Pak Dewan, Bapak Muhammad Al-Haddad. Beri aplaus dulu buat pemimpin kita semua. Itu yang membuat saya pola pikirnya terbuka. Akhirnya pulang dari training nambah paket jadi 9 paket. Habis itu saya jalanin, coba-coba. Sebulan saya nggak pernah ngundang, nggak ada bonus. Bulan kedua coba ngundang, mulai ada bonus. Bulan ketiga mulai ada bonus. Bulan keempat mulai ada bonus. Masih masa adaptasi. Belum bisa apa-apa, belum bisa ice breaking, belum bisa presentasi. Tapi dahsyatnya di bisnis ini, belum bisa apa-apa udah balik modal. Habis itu bisa beli handphone, habis itu bisa beli laptop. Habis itu 5 bulan habis kontrak dari Toyota. Saya bingung mau cari kerja di mana, karena saya sudah kepedean. Setiap hari mandor saya bilang, kamu pasti karyawan tetap karena kerjaan kamu bagus. Kamu karyawan tetap, kamu kerjaan kamu bagus. Saya udah pede gila. Anda boleh percaya boleh enggak, saya kerja 2 tahun di Toyota, 300 hari kali 2, saya tidak pernah ambil libur sama sekali. Bahkan saya tipes 3 hari saya masuk ke Toyota demi jadi karyawan tetap. Kakak saya bilang, pokoknya kalau lo masih bisa jalan, jangan sampai lo gak masuk kerja. Kita harus sukses, kerjaan lo udah bagus. Tipes 3 hari saya masuk kerja walaupun di pabrik gak kerja. Itu perjuangan saya mengabdi kepada orang di luaran sana ketika saya kerja dengan harapan jadi karyawan tetap sukses. Ternyata enggak. 2 tahun tidak ada perubahan, udah gitu dia habis kontrak. Ketika saya ketemu mandor saya yang bilang lo karyawan, lo karyawan, lo karyawan. Dor, kata lo gue jadi karyawan, kata lo gue jadi karyawan.
Ya gimana Dam, ini gini. Oke lah. Ternyata teman-teman upline saya menyemangati saya dan itu menjadi motivasi. Harusnya itu menjadi drop buat saya karena saya kehilangan 10 juta tiap bulan. Tapi ternyata itu menjadi motivasi. Saya termotivasi dengan PHK-nya saya di situ. Saya bilang sama diri saya, boleh gue diabaikan di perusahaan ini, tapi gue udah punya Melia. Suatu saat gue buktiin gue bisa sukses di Melia Sehat Sejahtera. Gue jalanin Melia Sehat Sejahtera. Saya datang ke kampung halaman saya. Teman-teman yang hari ini perantauan dan suatu saat pengen ngembangin daerah, kalau Anda sudah udah niat, datang aja udah. Saya dulu datang ke kampung halaman saya cuma punya 2 member. Saya datang ke kampung halaman, saya prospek di Alfamart, saya prospek di Candi Borobudur, saya prospek di pinggir jalan, saya prospek di tempat makan, gak ada base camp. Tapi saya punya mindset, waktu itu saya masih jadi member baru, masih member 7 bulan. Tapi saya selalu punya mindset, gue harus bisa ngembangin kota gue harus bisa ngembangin Magelang, gue harus bisa ngembangin Magelang. 4 orang member, saya nekat bikin base camp di Magelang. Saya bangun base camp, saya belajar presentasi, saya belajar home sharing dan lain-lain. Awalnya 1 kali buka base camp saya bingung. Kenapa? Karena terlalu banyak undangan, gak ada yang bisa presentasi. Disitulah saya berpikir, wah gue kalau kayak gini terus gue capek, sehari bisa presentasi 6 kali, 7 kali, 10 kali. Akhirnya saya ajak leader-leader baru saya ajarin presentasi. Ternyata di situ mulai enak. Saya berangkat ke Jogja ngambil produk, di base camp tetap jalan. Saya berangkat ke sono, di base camp tetap jalan. Artinya satu teman-teman, ketika Anda sudah punya jaringan banyak, jangan biarkan mereka bodoh, ajarkan jadi leader. Karena ketika mereka bisa presentasi, ketika mereka bisa closing, ketika mereka terduplikasi menjadi leader sama seperti Anda, disitulah mesin uang Anda mulai terjadi dan disitulah leadership akan mulai jalan.